Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini kita sudah berada di kebun. Nah, untuk musim kemarau beberapa hal kemarin kan sudah kita sharingkan. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan berikan kepada Sobat Tani semuanya. Kita akan perlihatkan ya. Untuk kebun kopi ini ternyata ketika masuk musim kemarau kondisinya itu sangat parah sekali. Kalian bisa lihat untuk pohon kopinya begitu layu seperti mau mati. Nah, terlihat daunnya pada hitam semua nih ya. Coba nih untuk wilayah kalian semua, pohon kopinya untuk saat ini, kemarau saat ini sudah mengalami layu parah, apa masih kelihatan subur? Nah, kita akan berikan beberapa hal yang mempengaruhi atau menyebabkan pohon kopi ini ketika musim kemarau itu bisa benar-benar layu ekstrim ya teman-teman semua, seperti kebun ini. Nah, kalian bisa lihat benar tuh untuk sebelah sana pohon kopinya itu seperti hampir mati semuanya. Ini ya untuk wilayah kami memang untuk beberapa hari ini itu sudah agak mendung-mendung gimana gitu, cuma belum saja ada turun hujan. Jadi sebagai petani tentu kita semua merasa khawatir kalau melihat kondisi kebun kopi kita yang seperti ini ya. Tuh kalian bisa lihat ya. Ini parahnya luar biasa. Nah, apa sih yang menyebabkan pohon kopi ini bisa layu seperti hampir mati ketika musim kemarau ini? Karena kan ada beberapa kebun yang memang masih hijau, layunya hanya layu biasa. Tapi kalau kalian perhatikan untuk pohon kopi di sini, itu layunya seperti layu terkena penyakit hampir mati. Nah, apa sih penyebab dari semua itu? Oke, nanti kita akan bahas, kita akan sharingkan berdasarkan penemuan kami ya, berdasarkan asumsi kami. Jadi buat sobat tani semuanya, untuk hari ini kebetulan itu hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 ya. Bagi teman-teman semua sobat tani dimanapun berada yang baru bergabung ya bersama Cangrong Channel ya, boleh silahkan jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kita bisa saling sharing-sharing dan berbagi. Oke ya sobat tani semuanya, sebelum kita bahas untuk bagaimana sih kopi ini kok bisa sampai menguning beberapa pohonnya, tuh apa sih penyebabnya bisa sampai ekstrim seperti ini. Sebelum itu kita bahas, kita akan berikan beberapa komentar yang kemarin nih. Ketika pohon kopi kalian itu layu parah seperti ini, kemarin itu ada yang nanya, itu disemprot MKP gimana? Padahal pohon kopi itu ada hamanya. Nah, kalau ada hamanya, mending kalian nggak usah semprot pakai MKP kalau seperti ini ya. Tapi kalian fokuskan aja pada pohon kopi atau pakai insektisida untuk pembasmi hama saja. Jangan gunakan MKP. Karena kalau menurut yang kami tahu, pohon kopi yang seperti ini itu dipakai MKP, dispray pakai MKP pun ya percuma, buang-buang pupuk ya. Karena penyerapannya nggak maksimal, karena pohonnya ini pohon lagi sakit ibaratnya. Namanya pohon sakit, itu kan mau diberi makanan seenak apapun dia itu nggak mau makan ya, seperti itu. Terus kemarin ada yang nanya, kalau masalah kutu kebul itu pakai Alika itu gimana, bagus enggak? Sebenarnya bukan masalah bagus apa enggaknya. Kalau saya sendiri sudah membuktikan untuk kutu kebul atau kupu putih itu ya, saya menggunakan protek. Nah, saya sudah menggunakan protek berkali-kali ya, hasilnya alhamdulillah untuk kebun saya. Cuma kalau untuk Alika itu ya bisa saja pakai Alika, kalian bisa coba. Karena pun di situ ada jenis kutu kebul yang memang kadang penanggulannya itu susah. Pakai obat ini, pakai obat itu ternyata masih susah, itu kalau memang benar-benar kutu kebulnya itu parah. Tapi kalau Alika itu kan obat bagus ya, kalian silahkan coba pakai Alika. Kalau toh memang nanti ketika pakai Alika itu untuk pengendaliannya kurang, kalian bisa pakai insektisida lain. Jadi jangan kalian spray pakai MKP, cukup kalian itu semprot yang khusus penyakitnya aja ya teman-teman semua. Nah oke, untuk yang selanjutnya ya kita akan bahas dan sharingkan kenapa sih pohon kopi ini bisa sampai layu separah ini, bahkan ini hampir mati. Nggak hanya satu batang ini saja, cuma di sana tuh banyak beberapa batang ya teman-teman semua, tuh banyak beberapa batang.
Nah, ini berdasarkan yang kita tahu langsung di lapangan, bukan hanya teori ya teman-teman semua, bukan hanya teori. Nih, saya kasih tahu lagi, tuh seperti ini. Pohon kopinya itu kan layunya sudah parah sampai daunnya mengering. Nah, ternyata faktor utamanya ini yang pertama itu bisa dari unsur urea itu sendiri atau nitrogen itu sendiri. Nah, menurut berdasarkan si yang punya kebun ini kemarin, beliau itu untuk melakukan pemupukan ternyata untuk Ponska dan ureanya itu seimbang. Dalam artian gini seimbangnya, untuk Poskanya 1 sak, ureanya 1 sak, itu ya. Padahal pohon kopi ini kan bukan pohon kopi muda, tapi pohon kopi yang sudah produktif. Yang kami tahu, untuk urea kalau terlalu banyak ketika menghadapi musim kemarau, nanti pohonnya itu daunnya itu akan banyak yang mengering, gretek gitu ya, karena kebanyakan unsur nitrogen sendiri itu. Nah, ini berdasarkan yang punya kebun ya, karena kemarin kita sudah ngobrol waktu sore-sore. Nah, beliau itu sharing, curhat, wah pohon kopi saya itu layu bener kayak mau mati itu. Nah, ternyata kita ambil kesimpulan bisa jadi itu dari kebanyakan ureanya itu. Karena mau masuk musim kemarau, usahakan untuk urea itu kan hanya sebagai penopang untuk mempercepat pertumbuhan tunas saja. Jadi kalau ponskanya itu 1 sak, maka ureanya bisa dikasih setengah saknya ya. Jadi ureanya nggak terlalu banyak. Ini untuk pohon kopi yang sudah produktif. Terus yang kedua kalinya itu adalah faktornya tanah itu sendiri. Nah, untuk wilayah sini kalian bisa lihat untuk tanahnya ini termasuk jenis tanah yang tandus. Unsur haranya ini kurang. Dan ini pun belum pernah diimbangi dengan pupuk-pupuk organik ya teman-teman semua, belum pernah diimbangi dengan pupuk organik, kompos dan lain sebagainya. Untuk kebun ini selalu mengandalkan pupuk jenis kimia untuk setiap tahunnya. Tuh. Jadi efeknya untuk tanahnya itu jadi unsur haranya berkurang. Ketika unsur hara berkurang, maka efeknya untuk pohon kopi. Tuh, kalian bisa lihat untuk daunnya ya. Nah, karena nggak diimbangi dengan pupuk organik, selalu mengandalkan pupuk kimia. Sedangkan tanahnya sendiri itu kan sudah tidak produktif lagi, unsur haranya itu kurang. Kalian bisa lihat untuk tanahnya. Untuk yang selanjutnya, faktor yang selanjutnya untuk kebun ini memang tidak pernah tumbuh rumput ya. Setiap kali tumbuh rumput walaupun sedikit sudah disemprot, sedikit sudah disemprot. Jadi nggak pernah jarang untuk tumbuh rumputnya. Selalu menggunakan semprot pestisida terus. Pengendalian gulma itu selalu pakai obat semprot itu. Nah, itulah faktor. Maka untuk cacing-cacing yang ada di tanah itu pun banyak yang mati ya. Apalagi ketika musim kemarau ini sangat terlihat sekali. Bahkan efeknya itu lebih cepat daripada kebun-kebun yang lainnya ya. Kemarau 2 minggu saja ini sudah terlihat jelas. Kenapa? Faktor unsur haranya kurang ya. Nah, kemarin orang yang punya ini itu sudah merekomendasikan untuk tahun ini beliau itu sudah mau akan melakukan pengomposan untuk pemulihan musim hujan nanti. Nah, tentu di sini ada pertanyaan gini teman-teman semua. Kalau di musim kemarau pohon kopi itu layu parah, baiknya diapain? Ya nggak usah diapa-apain, terus mau gimana? Ada yang bilang kalau dikocor 1 minggu sekali pakai air itu gimana? Bagus. Kalau toh memang telaten ya. Tapi gini, kalau kalian mau kocor dengan air agar pohon kopi ini tidak kekurangan air, termasuk efek dari layu yang terlalu parah ini kan karena memang akar itu kan kekurangan air ya. Jadi ketika akar kekurangan air, tanahnya tandus, terlalu banyak untuk pupuk ureanya, maka efeknya pohon kopi itu akan kalah, stres ya, akan layu seperti ini. Nah, untuk mempertahankan kelangsungan hidup seperti ini, pohon kopi biasanya itu nggak mau ambil resiko. Maka pohon kopi itu akan lebih menggugurkan calon buahnya daripada harus menggugurkan daunnya
Itu yang diambil. Kalau pohon kopi seperti ini layu parah, sifat pohon kopi ketika mempertahankan semuanya, untuk buahnya dipertahankan, daunnya dipertahankan, maka batangnya yang akan mati. Maka biasanya kalau pohon kopi yang seperti ini itu lebih akan menggugurkan untuk calon buahnya. Makanya tak heran ada beberapa kasus yang katanya daunnya itu sehat, tapi kok buahnya itu pada rontok. Nah, itulah faktornya ya teman-teman semua. Jadi kalau sudah seperti ini, terus apa sih yang harus dilakukan pohon kopinya? Ya udah, kalian coba aja, yang mau kocor silahkan untuk 1 minggu sekali. Kalau memang telaten pakai air, tapi pengocorannya pun kalian bisa lakukan di pagi-pagi hari benar ataupun sore hari benar. Usahakan kalau mau disiram pakai air itu memang benar-benar tanahnya itu sudah tidak panas. Tapi kalau tanahnya masih panas, kalian siram air, pohon kopi ini akan tambah layu ya. Karena akarnya itu namanya panas, langsung disiram dingin, maka efeknya akarnya itu pun kena imbasnya, pohon kopinya jadi layu. Nah itu ya teman-teman semua. Nih kita juga butuh sharingan dari teman-teman semua yang pohon kopi kalian mengalami layu ataupun hampir mati ketika musim kemarau. Itu coba apa yang kalian lakukan dan pohon kopi itu bisa sembuh apa enggak. Nanti kalian bisa sharingkan ya di kolom komentar, karena kita juga butuh masukan dari teman-teman semua. Nah di video kita ini hanya kita sharingkan berdasarkan apa yang kita tahu ya teman-teman semua. Tentu mungkin dari teman-teman ada penemuan lain atau ada asumsi lain nih untuk penyebab pohon kopi yang seperti kami terangkan tadi. Mungkin itu ya teman-teman semua, itu yang bisa kita berikan kepada teman-teman semua. Semoga yang sedang mengalami hal yang serupa ini, mungkin ya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sekian dulu ya yang bisa kami sharingkan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.